Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita hari ini bisa mengikuti kuliah daring. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dalam video kali ini kami ingin mempresentasikan judul makalah kami, yaitu mengenai konsep manajemen keuangan. Kita tahu teman-teman bahwasannya materi kali ini adalah materi awal dari mata kuliah manajemen keuangan. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman bisa memahami materi-materi selanjutnya, teman-teman harus tahu dulu apa sih sebenarnya konsep dari manajemen keuangan itu. Berikut adalah pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askarayani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen keuangan dan tujuan dari manajemen keuangan. Pengertian dari manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemeriksaan, perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan juga penyimpanan dana dalam suatu perusahaan agar tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Selain dari definisi tersebut, ada juga para ahli yang mengemukakan definisi dari manajemen keuangan. Salah satunya adalah Bapak Bambang Rianto. Beliau mengatakan bahwa manajemen keuangan itu adalah seluruh aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha apa yang dilakukan perusahaan tersebut untuk mendapatkan dana dengan biaya yang seminimal mungkin dan juga dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Pembahasan yang kedua adalah tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk menaikkan nilai dari perusahaan tersebut. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan itu akan dijual, maka perusahaan dapat menetapkan harga dengan setinggi-tingginya. Selain itu, tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memakmurkan dan mensejahterakan para pemegang saham dari perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang fungsi dan tugas manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dalam berbagai kegiatan keuangan. Fungsi-fungsi manajemen keuangan antara lain yaitu perencanaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Manajemen perusahaan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi manajemen keuangan merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola. Aktiva merupakan aset yang digunakan untuk menjalankan operasional, sedangkan pasiva yaitu sumber hutang dan modal. Selanjutnya, keputusan pendanaan dan keputusan pengelolaan aset. Selanjutnya, tugas manajemen keuangan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika Nasution. Di sini saya akan membahas tentang prinsip manajemen keuangan dan aktivitas manajemen keuangan. Kita perlu tahu apa-apa itu prinsip manajemen keuangan, karena manajemen keuangan itu dilakukan sebagai tindakan untuk menjaga kesehatan keuangan suatu perusahaan. Maka dari itu saya akan membahas tentang 7 prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi. Keuangan suatu perusahaan itu harus konsisten dari waktu ke waktu, karena kalau kadang positif, kadang negatif, kadang sedikit, kadang banyak, itu bisa jadi tanda kalau adanya manipulasi dalam pengelolaannya. Yang kedua, akuntabilitas. Prinsip ini mengharuskan untuk setiap orang bisa bertanggung jawab atas apa-apa yang udah dibebankan kepadanya, udah diberikan kepadanya. Yang ketiga, transparansi. Perusahaan itu harus terbuka terhadap apa yang terjadi di perusahaan itu, melalui menyediakan catatan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat, kelangsungan hidup. Manajer perusahaan ini harus menyiapkan rencana-rencana yang strategik agar bisa membawa perusahaan ini maju dan keberlangsungan hidup perusahaan itu bisa tetap berlanjut. Yang kelima, integritas. Orang atau catatan dan laporan keuangan itu harus bermutu, harus terjaga integritasnya. Yang kelima, pengelolaan. Pengelolaan dana dari suatu perusahaan ini harus dilakukan seefektif mungkin dalam jangka waktu yang tertentu, biar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketujuh atau yang terakhir, standar akuntansi. Sistem dalam akuntansi ini harus sesuai dengan standar akuntansi umum agar setiap akuntan di seluruh dunia bisa memahami sistemnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang aktivitas manajemen keuangan. Di sini ada 3 aktivitas manajemen keuangan. Yang pertama, mendapatkan dana perusahaan. Mendapatkan dana ini bisa dari pihak internal ataupun pihak eksternal perusahaan. Yang kedua, menggunakan dana perusahaan. Contohnya membayar utang atau kewajiban, baru membiayai biaya operasional perusahaan dan investasi atau pengembangan usaha. Dan yang ketiga, mengelola aset. Pengelolaan aset ini dilakukan setelah dana didapatkan. Maka dari itu pengelolaan ini harus dibuat seefektif mungkin. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawabnya ada 3. Yang pertama, mengambil keputusan investasi. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dividen. Keputusan investasi di mana seorang manajer berusaha mencari investasi yang paling menguntungkan. Yang kedua, keputusan pendanaan. Seorang manajer berusaha untuk melakukan pembelanjaan. Yang terakhir, keputusan dividen. Kita tahu dividen itu adalah pembagian laba. Nah, di sini seorang manajer berusaha buat proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemilik-pemilik saham. Poin selanjutnya yaitu analisis sumber dana dan penggunaannya. Sumber dana diartikan dalam artian sempit adalah kas, sedangkan artian luasnya yaitu modal kerja. Nah, jadi dilakukan analisis sumber dana gunanya itu apa sih? Untuk mengetahui asal dana tersebut dan juga tersebut. Jadi teman sekalian, kesimpulannya adalah manajemen itu berasal dari kata manage, yaitu mengatur atau mengolah. Konsep manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengolah atau mengatur seluruh keuangan, baik itu yang ada di dalam perusahaan atau organisasi, untuk mendapatkan aktiva. Setelah kita mendengarkan pemaparan dari teman saya, dan sekarang kita tahu bahwasannya menerapkan konsep manajemen itu penting. Salah satunya untuk kita juga mahasiswa. Contoh sederhananya, pengeluaran kita nggak lebih besar dari uang jajan bulanan yang dikasih orang tua, atau mungkin penghasilan dari hasil kerja kita sendiri. Sekian presentasi dari kami. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.